昨日夜遅く福島県沖を岩手県盛岡市岩手朝日テレビ。Gempa bumi ini terjadi pada tanggal 1 September 1923 pada sekitar jam makan siang. Gempa bumi adalah kejadian yang sering terjadi di Jepang karena kebetulan negara Jepang dilalui oleh zona cincin api Pasifik. Karena pada tahun 1923 teknologi belum secanggih sekarang, maka gempa ini mendatangkan kerugian yang besar bagi Jepang. Dan gempa besar yang terjadi di Kanto kemudian menjadi titik di mana Jepang meningkatkan sistem mitigasi bencananya. Berdasarkan majalah yang diterbitkan oleh bousai.go.jp, kita bisa mengetahui berapa dan penyebab dari jatuhnya korban jiwa serta kerugian yang dialami Jepang. Gempa ini cukup besar sampai dimasukkan ke dalam anime besutan Ghibli yang berjudul The Wind Rises. Bukan hanya bangunan yang rusak, namun juga hampir dapat dikatakan daerah Kanto pada waktu itu diselimuti oleh api. Karena hal tersebut, banyak orang yang tinggal di sekitar titik gempa kemudian mengungsi. Dua orang yang terkenal adalah Park Hyo dan Kaneko Fumiko yang merupakan kelompok anarki. 그러나 그 희생자의 명단에 들어갈 수 없었던 죽음들이 있었다. 조센징이라는 이유 때문이었다. 자경단을 중심으로 한 일본인들이 6천여 명의 조선인을 학살해 암매장해 버린 것은 그 억울한 죽음들. 그러나 74년이 지난 지금까지 버려진 채 은폐왔지. Yang disayangkan dari gempa bumi ini adalah adanya peristiwa pembantaian Chosenjin atau orang Korea yang ada di daerah Kanto. Chosenjin Sawagi adalah istilah yang merujuk pada peristiwa tersebut, dan peristiwa tersebut dianggap sebagai bagian dari bencana alam. Jadi, bukan kesalahan siapa-siapa, ini murni bagian dari gempa bumi. Setelah gempa terjadi, keadaan menjadi tidak menentu, apalagi melihat kerusakan dan korban jiwa yang banyak, menimbulkan kepanikan. Di tengah kepanikan itu, tersebar sebuah rumor yang mengatakan bahwa ada kelompok yang ingin mengambil kesempatan dalam bencana alam ini. Kelompok itu adalah orang Korea atau Chosenjin. Dikatakan bahwa orang Korea meracuni sumur agar tidak dapat diminum, dan kabar tersebut beredar karena ada yang melihat seseorang melempar botol ke dalam sumur. Bukan hanya itu saja, rumor mengatakan bahwa orang Korea membuat bom dan ingin mengacaukan stabilitas negara Jepang yang setelah diselidiki bukan bom, melainkan hanya apel. Orang Korea dikatakan juga berencana untuk menggoyangkan kekaisaran Jepang dengan adanya rencana pembunuhan terhadap kaisar yang melibatkan kelompok anarki yang dipimpin oleh Park Hyo. Yang paling menyedihkan adalah satu frasa yang menentukan hidup dan matinya seseorang. Kalau kalian menyebutkan salah, maka kalian bukanlah orang Jepang dan dapat dibunuh. Seperti itulah rumor yang tersebar di antara masyarakat yang tinggal di daerah Kanto. Surat kabar juga ikut mengabarkan adanya pemberontakan yang dilakukan oleh orang Korea. Nada negatif bahwa orang Korea memperkosa wanita Jepang juga ikut meramaikan topik surat kabar pada waktu gempa terjadi. Sehingga orang Korea dianggap sebagai ancaman nyata dan dituduh memanfaatkan situasi saat gempa terjadi. Tokoh penting dalam peristiwa ini adalah Mizuno Rentaro. Mizuno merupakan seorang menteri dalam negeri di bawah Perdana Menteri Terauchi Masatake dan menjabat kembali di bawah Kato. Mizuno berpengalaman dalam mengatasi pemberontakan dan kerusuhan, baik kerusuhan beras tahun 1918 dan gerakan kemerdekaan Korea tahun 1919. Komesodo itu adalah kerusuhan yang terjadi akibat pasokan beras menurun akibat dikirim ke medan perang, dan dikhawatirkan harga beras akan melambung tinggi. Penting di sini adalah kebijakan darurat militer yang diterapkan setelah terjadinya gempa yang disebut-sebut dimanfaatkan untuk menyasar sekelompok orang. Yang berinisiatif untuk menerapkan kebijakan itu adalah Mizuno sendiri. Karena pengalamannya terhadap orang Korea yang buruk, maka dia takut kalau orang Korea akan membuat kerusuhan dan pemberontakan di Jepang dengan memanfaatkan situasi ini.